Oke, bertemu kembali di mata kuliah Statistika Bisnis. Kali ini di pertemuan ke-13 ya. Dan pokok bahasan yang saya akan bahas adalah regresi linier sederhana ya. Di sini saya jelaskan dulu konsep dasarnya, yaitu ada dua variabel ya, X dan Y. Di mana X itu adalah variabel sebab dan Y adalah variabel akibat ya. Jadi ini contoh, ada peristiwa sebelum atau peristiwa pertama dan peristiwa kedua ya. Kalian tahu ya peristiwa pertamanya siapa, peristiwa kedua siapa. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh saya contohkan ada biaya promosi mengakibatkan penjualannya naik ya. Atau misal yang menyebabkan suatu peristiwa, misal adanya kalau di dunia SDM itu biasanya adanya kompensasi ya, akan mempengaruhi kepada produktivitas kerja ya, didorong oleh kompensasi ya. Dan misal motivasi terhadap kinerja ya. Jadi ini peristiwa pertama dan kinerja adalah peristiwa kedua. Ini merupakan motivasi, merupakan sebab, dan kinerja merupakan akibat ya. Nah, itu dulu untuk pengantarnya ya. X itu ya saya istilahkan dengan nama independen atau secara harfiahnya variabel yang mempengaruhi ya, atau tadi variabel sebab ya, paling mudahnya sebab. Oke. Dan berikutnya Y atau variabel bebas, sama saja. Y adalah dependen. Dalam bahasa Indonesia adalah variabel terikat atau akibat atau yang diberikan pengaruh ya, yang dipengaruhi, atau variabel akibat. Nanti untuk contoh berikutnya kalian cari sendiri ya contoh-contohnya. Nya adalah rumus-rumus yang ada di uji regresi linier sederhana ya. Di sini yang pertama kita harus cari dulu persamaan regresinya ya. Sebenarnya cukup mudah, cuman rumusnya agak panjang ya. Y sama dengan A plus BX. Oke. Nah, di mana Y itu tadi variabel terikat ya, atau variabel yang dipengaruhi atau variabel akibat. Sedangkan X merupakan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi terciptanya suatu variabel berikutnya atau variabel sebab ya. Nah, kita akan lihat dulu rumus A plus BX ya, di mana ini menciptakan suatu persamaan nanti, atau tujuannya untuk meramalkan ya, misal meramalkan penjualan, meramalkan kira-kira penurunan aset dan seterusnya, bisa untuk meramalkan suatu kejadian atau suatu angka yang bisa diprediksi bentuknya. Oke, berikutnya A, rumusnya adalah sigma Y kali sigma X kuadrat dikurang sigma XY kali sigma X. Oke, kita gampangnya gini, di depan Y, di belakang X, itu patokannya ya. Sedangkan di tengah-tengah ini yang perlu diingat X kuadrat dan XY ya. Jadi Y sama dengan A plus BX kan tadi, berarti rumusnya A itu adalah sigma Y tengahnya kali sigma X kuadrat dikurang sigma XY dikali tutup sigma X. Bawahnya adalah N dikali sigma X kuadrat ya, sigma X kuadrat, kuadratnya di dalam, N kali sigma X kuadrat
dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Beda ya, X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Nanti kita akan masukkan ke dalam bentuk angka. Ya, itu untuk rumus A-nya. Untuk rumus B-nya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y. Jadi ini ada 4 kesatuan ya. 4. 1, 2, 3, 4. 4 angka ya. Lalu bawahnya ini mengikuti yang ada di A tadi. Ya, persis sama. Oke, ini persis sama. Oke, gampang. Nggak terlalu sulit ya. Nanti tinggal buat keterangannya saja. Oke, nah. Itu rumus untuk persamaan regresinya ya. Untuk yang nomor 2, kalian mencari juga apa itu perumusan korelasi atau dalam bahasa umumnya adalah artinya hubungan. Nah, gambarnya seperti apa? Kalau hubungan itu gambarnya timbal balik, saling mempengaruhi. X Y, begitu juga Y mampu mempengaruhi X. Artinya terjadi korelasi atau hubungan atau pengaruh timbal balik. Nah, nanti ada beberapa keterangan atau beberapa ukuran tingkat korelasinya. Berkisar dari -1 sampai dengan +1. Ya, min di sini artinya korelasinya negatif atau berlawanan. Ya, ketika X-nya naik, Y-nya akan turun. Ketika korelasinya positif, dia searah. Contohnya apa? X-nya naik, Y-nya naik. Ini contoh pertama. Atau bisa juga ketika X turun, Y-nya pun turun. Ini contoh yang kedua. Ya, korelasi negatif juga sama. Ketika X-nya turun, Y-nya akan naik. Intinya adalah berlawanan. Itu kalau negatif. Kalau positif, dia akan searah. Kalau X-nya naik, Y-nya naik. Ya, X-nya turun, Y-nya akan turun. Nah, ini kisarannya. Kalau 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah korelasi atau hubungannya. Berkisar 0,2 sampai 0,399 itu rendah. 0,4000 0,5999 itu sedang, dan 0,6000 sampai 0,7999 adalah kuat, dan sisanya 0,8 sampai 0,99 sangat kuat, dan 1 adalah sempurna. Ya, tapi ada juga yang 1 masih mengkategorikan kepada sangat kuat. Silahkan, itu tergantung dari sumber-sumber yang kalian peroleh. Nah, untuk rumus R-nya sendiri seperti ini ya, agak panjang, tapi untuk bagian atasnya sama persis seperti rumus B. Ya, tadi ingat lagi rumus B kan bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini nih bagian atasnya, bagian bawahnya ini yang paling panjang ya. Dibagi dengan akar dari kurung buka N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan kurung tutup ya, dikali ya, ingat dikali kurung buka N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan ya. Ini semua harus dalam satu kurang kurawal ya. Nah, itu nanti bisa dicoba untuk latihannya ya. Oke, berikutnya adalah untuk uji hipotesisnya. Balah kita di rumus yang terakhir, yaitu uji hipotesis uji T ya, atau uji parsial. Oke. Nah, rumusnya merupakan kelanjutan dari korelasi tadi
Ya, jadi kalau kalian sudah dapat korelasinya, maka baru bisa membuat uji T-nya. Otomatis T hitung nanti kita harus bandingkan dengan T tabel. Didapatkan hasilnya H0 ditolak. Kalau lebih kecil, ya H0-nya diterima. Gitu saja. Ya, itu cukup mudah, hanya langkah 5 tahap seperti biasa harus dilakukan. Oke. Ya, cukup sekian teori dari saya. Terima kasih. Sesi berikutnya adalah sesi prakteknya. Oke. Oke, ini berikut adalah soalnya ya. Diketahui ada biaya produksi dan harga jual. Ya. Nah, ini harga jual, biaya produksi. Ya, kira-kira mana dulu yang merupakan variabel penyebab dan mana yang merupakan variabel akibat? Coba ditebak. Silahkan. Oke, ya benar. Biaya produksi merupakan variabel penyebab dan harga jual merupakan variabel akibat. Ya, biaya produksi dulu. Jadi produksi dulu, baru kita bisa menaksir untuk harga jualnya. Ya, oke. Ini adalah datanya ya. Nanti kita akan coba bersama-sama. Ya, yang pertama tentukan dulu persamaan regresinya, lalu uji hubungan, dan yang terakhir uji T-nya atau uji hipotesisnya. Oke, kita akan praktekkan dulu ya. Dituliskan XY, X kuadrat, Y kuadrat. Pelan-pelan aja. 25, 28, 30, 35, 44, 46. Y-nya adalah harga jualnya 12, 14, 15, 17, 20, 21. Ya, X kali Y-nya ya. X kali Y-nya tinggal dikali-kalikan. Oke. Kita akan lihat. Sebenarnya enak pakai Excel, tinggal langsung ya di copy ke bawah. Itu langsung keluar hasilnya, tapi karena kalian manual ya saya ikutin manual pakai kalkulator, jadi sama-sama adil, nggak pakai software. 4,5 35 kali 17. Tapi boleh juga sih nanti waktu ujian, kalau waktunya nggak keburu silahkan pakai Excel, boleh ya. Jadi tinggal tinggal menyalin ke lembar jawab kalian, silahkan, tidak jadi masalah. Karena waktu UAS-nya itu cukup cepat waktunya ya. Jadi kalau nggak pakai bantuan agak susah. Oke. 1, 2, 5. Oke, ya tinggal ditotalkan ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian mau pakai program Excel, silahkan. Untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan regresinya, silahkan ya. Pada saat UAS silahkan boleh. Jadi nanti pada saat UAS tinggal menerapkan di lembar kertas kalian. Ini ceritanya saya sudah berhasil mentotalkan secara manual, tapi kalian juga boleh dengan bantuan Excel, nanti tinggal ditarik ke bawah muncul hasilnya. Bisa ya, nggak perlu saya ajarkan, atau mungkin nanti saya selipkan cara menggunakan Excel lagi ya. Oke, berikutnya saya langsung masuk ke persamaan regresinya ya. Poin A adalah persamaan regresi. Oke, di mana tertulis rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah sigma Y, ingat ya, Y nya di depan, sigma XY,
sigma Y sigma X kuadrat dikurang sigma XY kali sigma X. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi ininya X kuadrat ya, Y kali sigma X kuadrat. Oke, bawahnya N ini sama sejajar X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Ya, dihitung dulu A-nya. Sigma Y-nya tadi 99, X kuadratnya yang di ini 7586. Ini jadi satu kesatuan ya, dihitung dulu ya, dikalikan dulu. Baru ini kalau mau amannya dikurung kurawal, XY-nya tadi 3583, sigma X-nya adalah 208 kurung kurawal. Biar aman aja sih. N-nya adalah 3456, nih datanya ada 6 ya, 3456. 6. Ini kalau saya pakai kurung kurawal biar aman. X kuadratnya tadi 7586. Dikurangkan dengan 208 dikuadratkan. Ya, ini juga caranya langsung dikali-kalikan saja ya. Oke. 99 kali 7586. Hasilnya 751014 dikurang kali 208. Oke, 745264. Oke, bagian bawah 6 7586, hasilnya 45516 dikurang 208 langsung dikuadratkan 43264. Ya, ini langsung dikurang-kurangkan aja di sini boleh. 751014 dikurang 745 264 57 setengah dibagi 45 516 43264 2252, hasilnya 25533. Saya minta selalu 4 desimal ya. Untuk B juga sama, untuk B-nya silahkan dicoba ya. Nah, rumus B kurung buka N sigma XY minus sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. B sama dengan N-nya 6 ya. XY-nya tadi 3583 dikurang dengan X-nya 208 kali 99 ya, dibagi N-nya 6 lagi dikali 7586 dikurang dengan 208 dikuadratkan. B-nya 6 dikali 3583, hasilnya 21498 dikurangkan 20899 20592 dibagi tadi sudah dapat ya, di atas tinggal samain aja ya, saya nggak usah ngitung ulang. Dikurang 43264 ya, berarti ini dikurangkan dengan 21498, hasilnya 906 dibagi 2252 ya. Oke, hasilnya 04023. Oke, ini sudah ketemu A dan B nya ya. Nggak lama sih, hanya sekitar 15 menit selesai untuk A plus BX. Nah, gimana membuat artinya? Nah, artinya kita akan buat di sebelah sampingnya aja biar menghemat ya. Kita akan lihat artinya. Y adalah variabel biaya, Y adalah harga jual dan X-nya adalah biaya produksi. Untuk A adalah konstanta atau bilangan tetap. Ya, ini selalu bunyinya A itu adalah konstanta. Sebesarnya berapa tadi? 2,5533 ya. Di mana
ketika X atau biaya produksinya 0, maka harga jualnya 2 juta. Ya, dalam satuan juta kan tadi sudah dibulatkan. Nah, seperti ini. Ya. Sedangkan B adalah koefisien regresi. Besarannya berapa? Ya tadi 0,4 tadi. Ya, sebesar 0,4023. Artinya ketika biaya produksi mengalami apa itu? Kenaikan 1 juta, maka ya apa yang terjadi? Y-nya sebab akibat harga jualnya, kita lihat tandanya positif atau negatif. Positif. Ya. Berarti kok positif? Meningkat. Ya, mengalami peningkatan. Kalau negatif berarti menurun. Meningkat sebesar, langsung dikali jutaan, kali sejuta berarti 402.300. Ya, seperti itu. Jadi dikali sejuta ya, sejuta dikali 0,4233. 023. Jadi hasilnya 402.300. Oke. Nah, itu dulu ya. Persamaannya menjadi gimana? Berarti dituliskan di sini Y sama dengan 2,5533 plus 0,4023X. Nah, inilah yang kita harapkan dengan tadi ya, dengan keterangan yang ada di bawah ini. Oke, itu dulu dari pertanyaan nomor A jawabannya. Ya, kita mau menjawab nomor 2 atau B-nya ya, yaitu mencari korelasi atau simbolnya adalah R ya, di mana R sama dengan rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Ya, pembaginya yang panjang nih seperti ini ya. Kurung kurawal N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, kurung kurawal besar. Lalu kurung kurawal baru N dikali sigma Y kuadrat dikurangkan dengan Y dikuadratkan. Lalu diakar ya, di akarnya di sebelah sini. Oke. Ya, diakar. Oke. Tanda bagi lalu diakar ya. Oke, bisa ya. N sigma Y. Ya, oke. Ini dikali ya, jangan dikurang tengah-tengahnya. Ya, kalau dikurang nanti hasilnya salah. Oke, berikutnya R sama dengan tadi datanya adalah N-nya adalah 6. Ya, N-nya adalah 6. Dikali XY-nya adalah muncul di penampakan adalah 3583 ya. Kurung tutup, kurung kurawal boleh biar aman, kali 199. Kali 99, bukan 199, kali 99 ya. Oke, dibagi, ini yang panjang sekali, akarnya dulu dibuat ya. Oke, N-nya adalah 6, sigma X kuadratnya adalah 7586 dikurangkan dengan 208 dikuadratkan ya. Lalu kita kali lagi dengan formula yang baru, N kali sigma Y kuadrat 1695 dikurangkan dengan 99 dikuadratkan, kurung tutup. R-nya sama dengan 21498 dikurangkan dengan 20592. Oke, yang paling bawahnya ini ya, kurung buka
6 kali 75 86. 4 5 5 1 6 dikurangkan dengan kuadrat. 4 3 2 6 4. Ya. Dikali lagi 6 16 95 ya. 10 1 70. 99 kuadratnya berapa? 9801. Ya. Oke, kita hitung R-nya aja dulu. 21498 dikurang 20592. 906. Bawahnya yuk dicoba. 45516 43264. 22 2252 dikali 10170 9801 369. Ya, 906 dibagikan dengan akar dari perkalian ini. Terlihat besar tapi bisa dihitung. Oke, di sini 906 ya dibagi dengan 9115854. Menjadi hasilnya 99939 ya. Oke, saya coret-coret dulu ya. 0,9939. Oke. Nah, artinya di sini adalah positif searah. Artinya ketika S-nya naik atau biaya produksinya naik, penjualannya pun akan naik ya. Dan hubungannya di sini sangat kuat, sangat berpengaruh. Kalau biaya produksinya mengalami kenaikan, ya pasti penjualannya pun, harga jualnya pun ya, harga penjualannya akan mengalami kenaikan drastis ya. Oke. Oke, sekarang menuju ke pertanyaan ketiga atau pertanyaan C-nya, yaitu menguji hipotesis ya. Tahap pertamanya yaitu H0 dan H1 di mana beta sama dengan 0 dan beta tidak sama dengan 0. Artinya beta 0 itu tidak terdapat pengaruh biaya produksi terhadap harga jual. Dan yang beta tidak sama dengan 0 berarti terdapat pengaruh biaya produksi terhadap harga jual. Ya. Dan yang kedua adalah taraf nyata, di sini diketahui 2% ya. Oke. Berarti DF-nya sama dengan N min K min 1. Ini aturan untuk regresi ya. N-nya 6, K-nya adalah variabel bebas 1, jadi 4. K di sini adalah jumlah variabel bebasnya. Dalam hal ini 1 ya. Oke. Berarti 0,024 T alfa per 2. Nanti dicari berapa nilainya ya. Kebetulan saya sudah buka, jadi kita akan lihat langsung. Hasilnya adalah 0,024. Bisa dilihat ya, dua pihak 1 2 3 4 3 7 47 ya. Oke, seperti ini. Ini T tabelnya. Oke. Nah, yang nomor 3 menghitung TR akar N-2 per 1 min R kuadrat. Gampang sih rumusnya. Jadi sebenarnya kalau close book pun bisa. Ya, 9939, R-nya tadi sudah dihitung, N-2 kan 6 min 2 4 ya. 1 min 0,9939 dikuadratkan. Ya, 0,9939 akar 4 gampang sekali ya, dikali 2 ya. Akar 1 dikurang berapa ini? Dikuadratkan dulu 9939-nya.
Oke, 9878. Oke, seperti ini ya. 0,9939 dikali 2 ya pastinya ya, akar 2 kan. Akar dari 00122. Satu 9878 akar 00122 01105. -17 9967 cukup besar ya T-nya ya. Oke, berarti tahap keempatnya seperti biasa boleh digambar, boleh dengan kriteria saja, yaitu ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel, H0 ditolak ya, berarti 179967 lebih besar dari 3747, berarti H0 nya ditolak. Kesimpulannya H0 ditolak berarti terima H1 ya, dan berarti kesimpulannya terdapat pengaruh biaya produksi terhadap harga jual. Selesai ya. Itu untuk materi di minggu ke-13. Nanti saya kirimkan soalnya dan cara-cara Excelnya ya, otomatis, dan jawabannya di Word. Oke, selamat menyelesaikan tugas pembuatan bukunya, dan satu materi lagi minggu depan tentang uji non parametrik. Tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan sampai akhir UAS. Kita pembelajarannya masih via online. Oke.